Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل بدعة ضلالة. إخواتي الكرام rahimani wa rahimakumullah ta'ala jami'an. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dikumpulkan Allah di sebuah tempat yang sangat barakah, di masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berkumpul untuk beribadah, untuk melaksanakan salah satu amal soleh, melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu kita memiliki kewajiban talabul ilmi, mempelajari petunjuknya Allah, mempelajari petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sering kita ingatkan agar kita terus rajin dalam thalabul ilmi, karena termasuk perangkap setan manusia itu dijauhkan dari thalabul ilmi. Bahkan dijelaskan oleh Imam Ibnul Jauzi, di antara perangkap setan yang banyak manusia terjatuh, terperangkap di dalamnya, yaitu manusia dijauhkan dari thalabul ilmi, dari belajar agama. Ketika manusia malas belajar agama, maka dia akan banyak melakukan perkara-perkara yang diharamkan Allah. Dia banyak meninggalkan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan, karena dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan di dunia ini. Dia tidak tahu mana yang harus dia jauhi dan dia tinggalkan. Bagaimana mungkin seseorang bisa hidup dengan petunjuknya Allah, bisa menjalankan petunjuk Allah, ketika dia tidak mengetahui apa itu petunjuknya Allah, isinya apa? Apa isinya Al-Quran? Apa isinya sunnah-sunnah ajaran Nabi? Dan dia tidak akan tahu syariatnya Allah Ta'ala kalau dia tidak mau thalabul ilmi. Sebagai contoh, dalam kitab adab itu, para ulama kita ngarang kitab-kitab adab, seperti Imam Bukhari kitab Adabul Mufrad atau yang lainnya, yang sudah ringkas-ringkas. Ternyata Nabi itu mengajarkan berbagai segi kehidupan bagi kita. Jangankan masalah-masalah yang besar, masalah mungkin yang dianggap remeh oleh manusia, masalah buang hajat, masalah makan, masalah tidur, itu tiap hari kita lakukan. Ternyata masih banyak perkara yang luput dari kita. Tidur kita belum nyentuh tidurnya Nabi, makan kita belum nyentuh makannya Nabi, bahkan buang hajat kita belum nyentuh adab yang diajarkan Nabi. Padahal ketika orang itu jauh dari tuntunan Nabi, dalam surah Al-Ahzab ayat 136 itu, ayat 36 itu, faqad dhalla dhalalan mubina. Ya, orang yang hidupnya itu tidak seperti yang diajarkan Nabi, sungguh dia itu telah salah hidupnya, salah yang nyata, tersesat yang nyata. Dan demikian
Ternyata masalah tidur saja kita ini nggak benar. Nggur turu kok salah lho, ya ta? Banget awak dhewe iki. Turu kok kleru lho. Turumu mengkurep wis kleru. Ya ta? Nang pengajian kowe malah turu. Nah piye? Kleru meneh kowe. Nggur ngurungane pengajian setengah jam kok ora betah. Nek ndelok bal-balan jam 2 bengi tangi. Teko bocah iki ya teko. Nesu ya ben ra apa-apa. Tandangi kok. Ternyata masih banyak hidup kita itu yang salah karena tidak mau thalabul ilmi. Demikian. Maka sekali lagi ikhwah, thalabul ilmi, belajar agama itu jalan untuk menjadi orang yang baik, jalan untuk menjadi orang yang benar sehingga selamat hidup kita di dunia wal akhirah. Tayyib, kita bacakan satu hadis pada pagi hari ini ikhwah sekalian. Sebuah hadis yang tidak asing lagi, sering kita dengar, tetapi masya Allah, ini kan ilmu itu dengan banyak diulang-ulang akan menjadi rasikh, menjadi kuat, menancap di hati kita. Hadis yang sahih dengan syawahidnya diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, hadis hasan sahih. Nabi menyampaikan dari sahabat Abu Dzar, Jundab ibnu Junadah, dan Abu Abdurrahman Mu'ad ibnu Jabal radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Nabi bersabda, bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kamu berada, dan ikutilah perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik, maka perbuatan yang baik itu akan menghapus kejelekan, keburukan. Dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Ucapan Nabi itu min jawami'il kalim. Ucapan Nabi itu ringkas tetapi penuh dengan makna. Maknanya sangat dalam, maknanya sangat luas. Itulah Nabi kita, masya Allah. Ucapan beliau ringkas, padat, tetapi maknanya sangat luas, maknanya sangat dalam. Di dalam hadis ini minimal ada 3 poin utama, mencakup hak-hak yang sangat penting. Pertama, haknya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Yang kedua, hak diri kita sendiri, jiwa kita sendiri. Yang ketiga, hak sesama kaum muslimin, hukul ibad, hakul ibad. Nabi bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta. Yang pertama, ini haknya Allah. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kalian berada, dimanapun kamu berada. Nabi perintahkan agar kita bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada, kapanpun, dimanapun, ya kan, kita berada. Nabi perintahkan agar kita selalu bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dalam keadaan sendiri, baik dalam keadaan bersama orang banyak, baik sedang di masjid, baik sedang di kantor, di pasar, di tengah masyarakat. Kita diperintah Nabi untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini wasiat yang sangat agung dari Nabi. Bahkan sering Nabi sebelum memulai pelajaran beliau membaca 3 ayat surah Ali Imran, ya kan? Kemudian dalam surah Al-Ahzab, surah An-Nisa, perintah takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Kita diperintah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini dimasukkan Imam Nawawi dalam bab al-muraqabah. Al-muraqabah, yaitu kita senantiasa sadar, meyakini bahwa Allah itu senantiasa dekat dan mengetahui seluruh gerak-gerik kita.
Ya kan? Ada bab namanya al-muraqabah dalam kitab Riyadhus Shalihin, dan Imam Nawawi masukkan hadis ini dalam bab al-muraqabah. Ini seorang hamba itu harus yakin, harus selalu sadar bahwa dia senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus meyakini bahwa Allah itu senantiasa melihat kita, mengetahui kita, mendengar seluruh suara ucapan kita. Ketika seseorang itu muraqabatullah, hasilnya akan takut kepada Allah. Kalau sudah takut kepada Allah, akhirnya bisa bertakwa kepada Allah Ta'ala. Seseorang sampai berani maksiat kepada Allah karena kurang mengagungkan Allah, karena muraqabahnya kepada Allah itu lemah, ya kan? Seandainya orang itu betul-betul mengagungkan Allah Ta'ala, takut kepada Allah Ta'ala, maka dia tidak akan berani bermaksiat walaupun tidak ada yang melihat dia. Inilah orang bertakwa. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Dalam surah Al-Mulk itu. Sesungguhnya orang yang senantiasa takut kepada Allah bil ghaibi, padahal Allah tidak terlihat, bil ghaibi, dia selalu takut kepada Allah walaupun sedang sendirian, maka orang tersebut akan mendapatkan ampunan, maghfirah, akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Ya kan? Kalau seseorang itu terlihat soleh, terlihat ya kan bagus ketika di tengah manusia, itu wajar bersama orang banyak. Coba kalau dia sedang sendirian, ingatkah dia kepada Allah? Takutkah dia kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya kan? Ini namanya muraqabah. Kita ukur diri kita masing-masing. Ya kan? Ingatnya kita kepada Allah, takutnya kita kepada Allah, ya kan? Harusnya dalam seluruh keadaan, dalam seluruh kondisi. Maka ada sebagian sahabat yang menafsirkan takwa kepada Allah itu, takwa yang sejati itu maknanya hendaklah seseorang itu selalu ingat kepada Allah dan tidak lupa kepada Allah. Hendaklah orang itu senantiasa taat kepada Allah dan tidak maksiat kepada Allah. Hendaklah seseorang itu senantiasa bersyukur kepada Allah dan tidak mengkufuri Allah Subhanahu wa taala. Selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun sedang sendirian, sehingga takut kepada Allah. Seperti syair yang dibacakan Imam Ahmad, "Idza ma khalauta ad-dahra yawman fala taqul khalautu." Kalau engkau sedang sendirian di satu waktu, jangan berani engkau mengatakan aku sendirian, enggak ada yang melihat aku. Walakin qul alayya raqibu. Tapi katakan ada zat yang senantiasa mengawasi aku. Wala tahsabanna Allaha yaghfalu sa'ah. Jangan engkau berani mengira Allah itu enggak melihat kamu, enggak mengetahui keadaanmu walaupun sekejap. Walaupun sekejap. Wala annama tukhfi alaihi yaghibu. Jangan engkau berani mengira apa yang engkau sembunyikan tidak diketahui oleh Allah Ta'ala. Allah tahu apa yang ada di dalam hatimu. Berapa banyak ayat Al-Quran yang menerangkan tentang hal tersebut. Alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin, surah Asy-Syu'ara ayat 217. Allah yang senantiasa melihat kamu ketika kamu berdiri salat, dan Allah yang melihat kamu, mengetahui gerak-gerikmu bersama orang yang sujud. Kamu berdiri, kamu ruku, kamu sujud, teman kamu enggak lihat, ya kan? Apa yang kamu kerjakan Allah tahu. Teman kamu enggak tahu apa yang ada di hatimu, Allah tahu. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dalam surah Al-Hadid ayat 4 itu Allah mengatakan, ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama wa ma ya'ruju fiha. Allah mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi, apa yang keluar dari bumi, apa yang turun dari langit, apa yang naik ke langit. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Al-Hadid ayat 4. Dan Allah selalu bersama kalian dimanapun kalian berada. Ini ma'iyah khasah, ma'iyah am, ma'iyah amah, kebersamaan yang umum. Maknanya apa? Allah itu senantiasa mengetahui gerak-gerik hambanya, ya kan? Allah mengetahui gerak-gerik hambanya.
Bahkan khianatnya pandangan mata manusia Allah tahu. Ya kan? Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Surah Ghafir ayat 19. Ini ayat yang sangat mulia. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui berkhianatnya pandangan mata kamu. Allah mengetahui apa yang disembunyikan di dada-dada manusia. Ada yang menafsirkan atau menerangkan itu, Pak. Apa itu kha'inatal a'yun? Curian pandangan mata, berkhianatnya pandangan mata. Ya kan? Orang yang di dekat kamu nggak tahu kalau kamu pandangan kamu berkhianat, tetapi Allah tahu. Ada yang menerangkan itu kamu berjalan bersama istri kamu. Kamu berjalan bersama istri kamu. Lalu ada wanita cantik lewat. Apa yang kamu lakukan? Kamu mau mendalangi wanita itu kamu gak berani wadah istri kamu. Bisa disampluk serandal gue. Tuwek-tuwek arah kulit dalan padang, ya kan? Ketika istri kamu lengah, wah kamu mencuri pandang sedikit. Istri kamu gak tahu di samping kamu. Mata kamu berkhianat. Mata kamu berkhianat. Istri kamu di samping kamu gak tahu. Tetapi Allah ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah mengetahui khianatnya mata kamu. Insyaallah. Wa ma tukhfis sudur, bahkan yang disembunyikan di hati manusia Allah tahu. Makanya Pak, orang muslim itu hatinya harus betul-betul bersih. Jangan menyimpan hasad, iri dengki. Jangan menyimpan dendam. Jangan menyimpan tipu muslihat. Ya kan? Jangan menyimpan makar tipu daya yang buruk, tidak jujur kepada saudaranya. Allah akan bongkar yauma tublas sarair. Yauma tublas sarair. Nanti di yaumul qiyamah akan dibongkar seluruh rahasia. Jangan dikira Allah nggak tahu yang kamu sembunyikan di hati kamu. Kamu punya niat jahat, rencana jahat, tipu daya sama istri kamu, sama suami kamu, sama anak kamu, sama teman kamu, Allah tahu, dan nanti ada hisabnya. Bahasa kasarannya aja pukil, ya kan? Jangan menyembunyikan tipu daya, tipu muslihat. Allah tahu, ya kan? Wala yahiqul makru sayyi illa bi ahli, kata Allah. Dan orang yang punya rencana jahat, tidak jujur, dia akan merasakan akibatnya sendiri. Dan tidaklah merasakan akibat dari rencana niat yang tidak baik, melainkan kepada pelakunya sendiri. Ya kan? Kamu akan merasakan sendiri ketika punya hati yang tidak tulus, hati yang tidak baik, ya kan? Hati yang tidak bersih. Allah mengetahui apa yang disembunyikan di hati manusia. Ayat-ayat yang semakna dengan ini, ikhwah, ini memberikan faedah agar kita senantiasa muraqabatullah, hasilnya takut kepada Allah, sehingga selalu bisa bertakwa kepada Allah Ta'ala dimanapun kita berada. Karena mustahil seseorang itu akan bisa takut kepada Allah jika dia tidak muraqabatullah, tidak merasa selalu dilihat, diawasi, diketahui Allah, dan tidak takut kepada Allah, yang menjadikan seseorang itu bisa menjauhi apa yang Allah larang, bisa menjalankan apa yang Allah wajibkan, ya, karena orang tersebut takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan takwa ini, sekali lagi ikhwah, ini satu bekal yang paling baik. Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dalam surah Al-Baqarah itu 197. Berbekalah kalian, sebaik-baik bekal adalah takwa, kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di. Bekal dalam seluruh perkara, bekal yang terbaik adalah takwa. Bekal yang nanti faedahnya akan dirasakan manusia sampai di akhirat nanti. Nah, perkara yang kedua yang disampaikan Nabi, wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ini haknya jiwa kita, haknya diri kita sendiri. Ikuti keburukan dengan kebaikan, kata Nabi. Tamhuha, kebaikan itu akan menghapus kejelekan. Kita diperintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyak amal saleh, ibadah, ketaatan, kebaikan.
agar kejelekan-kejelekan dosa kita itu dihapus oleh Allah Ta'ala. Allah Al-Ghafur, Maha Pengampun. Al-Ghaffar, Maha Pengampun, sangat pengampun. Ini kan? Allah itu suka menerima taubat hambanya, At-Tawwab. Allah suka memberikan maaf kepada hambanya. Inna rabbaka wasi'al maghfirah, dalam surah An-Najm. Sesungguhnya Tuhanmu itu sangat luas ampunannya. Ini kan? Allah memberikan banyak jalan, banyak sarana agar dosa kita itu hilang. Di antaranya Allah akan menghapus dosa dengan amal soleh dan ketaatan kita. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Surah Hud ayat 114. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapus kejelekan-kejelekan. Maka Nabi katakan wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikuti keburukan dengan kebaikan, kebaikan itu akan menghapus keburukan. Ini salah satu adab kita kepada diri kita sendiri untuk membersihkan dosa yang akan mengotori jiwa kita. Karena sebenarnya yang bikin keruh, bikin kotor hati dan jiwa manusia itu adalah dosanya manusia. Dosanya manusia, kesalahannya manusia sendiri. Agar jiwa manusia itu kembali bersih, suci, ya kan? Hendaklah kita banyak bertaubat kepada Allah sehingga dosa kita hilang. Juga memperbanyak amal-amal saleh, yang amal saleh tersebut akan bisa menghapus kejelekan-kejelekan kita. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a, kata Nabi. Jangan kamu remehkan perbuatan baik sekecil apapun. Ketika ada kesempatan, ada kemampuan untuk melakukan satu kebaikan, segera kerjakan. Jangan nunggu besok. Rasa dindindi. Ketika ada kemampuan, ada waktu, kesempatan untuk melakukan kebaikan, segera kerjakan. Boleh jadi satu amalan itu dianggap remeh, tetapi ternyata pahalanya sangat besar dan menghapus dosa kesalahan kita. Antum ingat hadis Bukhari Muslim, orang ngasih minum anjing yang kehausan, mungkin dipandang manusia itu cuma amalan remeh, ngasih minum anjing, tetapi Masya Allah, Allah mengampuni orang tersebut karena orang tersebut menolong makhluknya Allah Ta'ala. Fasyakarallahu lah faghafaralah, kata Nabi. Allah berterima kasih kepada hamba tersebut, Allah mengampuni dosa hamba tersebut. Menolong seekor anjing, bagaimana dengan menolong seorang muslim? Masya Allah. Ada seorang muslim yang sangat membutuhkan bantuan, ya kan? Kalau kita mampu kita tolong, itu pahalanya sangat besar. Pahalanya sangat besar. Bisa jadi satu amalan yang dianggap ringan, tetapi ternyata pahalanya sangat besar di sisi Allah. Ada satu riwayat lagi itu. Di tengah jalan ada pohon yang berduri atau satu rintangan, dia singkirkan ikhlas karena Allah, ya kan? Ini akan mengganggu kaum muslimin yang lewat, akan bisa mengganggu mereka, mungkin mencelakakan mereka, bikin mereka jatuh. Saya ambil, saya singkirkan. Kata Nabi, Allah mengampuni dosa orang tersebut. Masya Allah. Ada batu ya segini di tengah jalan, kita ambil, kita singkirkan dengan mungkin, ya kan, kalau ini keinjak sepeda motor bisa jatuh, akhirnya bisa fatal, bahkan mungkin bisa mati, kan demikian. Boleh jadi satu amalan yang dianggap ringan ternyata pahalanya sangat besar di sisi Allah Ta'ala. Maka jangan remehkan kebaikan sekecil apapun. Kata sahabat Abdullah bin Umar setelah mendapatkan nasihat dari Nabi, beliau mengatakan, idza asbahta fala tantadhiril masa wa idza amsayta fala tantadhiris sabah. Kalau engkau di waktu pagi hari, segera beramal soleh, beribadah, gak usah nunggu waktu sore, jangan ditunda itu amal soleh. Wa idza amsayta fala tantadhiris sabah. Kalau engkau berada di waktu sore, gak usah nunggu waktu pagi. Belum tentu kita nanti umur kita nyampe di esok hari. Kan demikian. Berapa banyak orang yang sekarang masih sehat, Pak, ya kan, ternyata besok sudah nggak ada. Belum tentu umur kita sampai sebulan lagi, setahun lagi, 2 tahun lagi. Maka
ketika ada kemampuan dan kesempatan untuk melakukan amal soleh, segera kerjakan, dan kebaikan itu akan menghapus keburukan. Ada buku kecil yang berjudul Al-Mukaffiratud Dzunub, penghapus dosa. Di sana diurutkan beberapa amal soleh yang bisa menghapus dosa dan kesalahan kita. Di antaranya tauhid, di antaranya mencontoh ittiba kepada Nabi. Yang mencontoh Nabi itu satu amalan yang luar biasa yang akan menghapus dosa. Dalilnya sudah sering kita dengar, surah Ali Imran 31, ya kan? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan wahai Muhammad, dulu ada orang yang mengaku cinta kepada Allah, lalu Allah perintah Nabi untuk mengatakan, jika kalian mencintai Allah fattabi'uni, maka ikuti aku. Ketika seseorang ittiba mengikuti Nabi, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mencintai kalian, Allah akan mengampuni dosa kalian. Jadi ittiba kepada Nabi, nyontoh Nabi, menjalankan ajaran Nabi, itu penghapus dosa. Dalam surah Al-Ahqaf ayat 31 juga diterangkan Allah, ada sekelompok jin dengarkan Nabi yang bacakan Al-Quran, lalu jin itu pulang dakwah sama kaumnya. Ya qaumana, kata jin tersebut, ajibu da'i Allah wa aminu bih. Wahai kaumku, sambutlah, taatlah kepada ajakan Rasulnya Allah ini, orang yang mengajak kepada agamanya Allah. Berimanlah kepada Rasul tersebut, Nabiullah Muhammad SAW. Yaghfir lakum min dunubikum wa yujirkum min adzabin alim. Kalau engkau beriman, kalau engkau mengikuti patuh kepada Rasulnya Allah ini, Allah akan mengampuni dosa kalian, Allah akan menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Jadi kadang orang itu, Pak, untuk menjalankan satu ajaran Nabi itu berat. Yang seperti itu menjadi aneh, menjadi asing, berat, apalagi di tengah masyarakat yang mereka awam, belum paham sunnahnya Nabi, terasa berat, ya kan? Tetapi ingatlah, orang yang senantiasa menjalankan ajaran Nabi akan dicintai Allah, akan diampuni Allah, akan diselamatkan dari siksa yang pedih, akan dirahmati Allah, akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ayat yang sering kita dengar, surah Al-Ahzab ayat 71 itu. Siapa yang mentaati Allah, siapa yang mentaati Rasulnya Allah, faqad faza fawzan 'azima. Sungguh dia akan mendapatkan keberuntungan, kebahagiaan yang sangat besar. Memang berat, berpegang teguh dengan ajaran Nabi, menjalankan sunnah Nabi itu berat. Tetapi ya lihat hasilnya, sangat indah, sangat manis. Yang sabar itu pahit. Kata penyair, sabar itu sangat pahit. Walakin awaqibu ahla minal asal. Sabar itu pahit, tetapi hasilnya lebih manis daripada madu. Sabar itu pahit, tetapi hasilnya, akibatnya lebih manis daripada madu. Atau sakit datang ke Pak Dokter, dikasih obat itu pahit banget, tetap tak ombe toh? Tak ombe, tetapi lihat hasilnya. Ini minum sesuk jenggelek meneh. Ya kan? Ingat, ketika kita mentaati Nabi, mengikuti Nabi, Allah mengampuni dosa kita, Allah menyayangi kita. Kita akan diberi kebahagiaan fid dunya wal akhirah, sehingga kita kuat dalam menjalankan ajaran Nabi, sehingga dengan senang hati kita mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kita mengharapkan kecintaan Allah, karena kita mengharapkan ampunan dari Allah, karena kita mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Jangan dengarkan ucapan manusia, ya kan? Wong kowe iki dilokke sithik wis blendak kok piye. Mental iki kerupuk. Kowe dilokke sithik blendak. Wong sing ngelok iku ya ora ngingoni kowe. Nek kok rungokke iku lho. Dadi wong iki sing dablek sithik ngono, sing bandel ngono lho. Kowe anggere dilokke sithik wis blendak. Nah mengki pripun? Dilok-lokke. Ukur dilokke iki apa kelong? Sing ngelok iki ya ora ngopeni kowe. Ya kan? Lah kok tak rungokne. Apa kata Imam Syafi'i? Ridwan nas ghayatun la tudrak.
Kamu hidup di dunia mencari ridhonya manusia itu nggak akan pernah kecapean. Kepinginmu karepmu kabeh wong seneng karo kowe ora bakal kelakon. Tenan kuwi, ora bakal kelakon. Pasti ada yang seneng sama kita, pasti ada yang nggak seneng sama kita. Mesti kowe iki dilokke wong. Kowe apik ya dilokke, kowe elek ya dilokke, kowe wis mati lho aja dilokke. Nek kowe ngrungokne omongane menungsa kuwi ora entek. Ya kan? Seperti kisahnya orang yang nuntun keledai sama ayahnya itu. Paknya karo anaknya nggo keledai. Ya kan? Ditumpaki wong loro dilokne. Jaran cilik ngono tumpaki wong loro. Ya wis nek kowe Pak sing numpak, pake genti numpak, dilokke wong genden, ya kan? Ora mesake anake wong tuwek numpak anake kon mlaku, ya kan? Tok rungokke meneh. Genti medho anake sing numpak, pake sing mlaku, dilokke meneh ya kan? Wah anak kurang ajar wong tuwek kon mlaku malah anake sing numpak. Lha piye? Tarungoke meneh nek medho kabeh mlaku jaran dituntun lah kae wong mumet kae. Ndek jaran ra tumpaki kok malah mlaku kabeh. Tarungane meneh mumet akhire piye? Jarane digendong. Lah mulane nek kowe ngrungokne omongan iki wong iki mumet kowe. Yang penting kita itu berjalan di atas kebenaran mencari ridhonya Allah Ta'ala. Jangan mencari ridhonya manusia. Dengerin omongannya orang itu gak ada habisnya. Kan demikian. Yang penting kamu tidak jahat kepada manusia, kamu taat kepada Allah, berjalan di atas jalan yang benar. Jangan dengarkan omongan manusia, kan demikian. Naam, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Yang terakhir Nabi bersabda, dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Ini poin yang ketiga, yaitu haqqul ibad, haknya sesama manusia. Kita diperintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berakhlak mulia kepada sesama manusia. Poinnya ada 3, badlun nada, kaful adha, talaqatul wajhi. Akhlak mulia itu poinnya ada 3. Pertama, suka memberikan kebaikan kepada orang lain. Kedua, tidak merugikan orang lain. Kaful adha, tidak mengganggu, bikin rugi orang lain. Ini hisabnya berat. Hisabnya berat di akhirat. Sampai Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, kalau engkau salah, engkau berdosa kepada Allah sebanyak 70 kali, ya kan, itu mudah. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penerima taubat, Allah Maha Pemaaf. Tapi ingat loh, taubat yang benar loh ya. Ya kan, jangan mempermainkan Allah. Taubat yang nasuha, ya kan. Allah mengampuni dosa sekejap mata. Enggak perlu semenit 2 menit. Ketika kamu taubat beneran, Allah mengampuni. Tapi kalau kamu berbuat salah sekali saja sama manusia, itu hisabnya berat. Allah tidak akan mengampuni dosa tersebut selama orang tersebut belum menghalalkan kepada antum. Ya kan? Ini berat. Sampai Imam Sufyan Ats-Tsauri menerangkan, engkau berbuat 70 salah kepada Allah itu masih lebih ringan daripada engkau berbuat jahat kepada orang lain, merugikan orang lain, dosa kepada orang lain. Nanti hisabnya berat. Maka Nabi banyak mengingatkan, siapa yang punya kezaliman, punya kesalahan, falyatahallal minhul yaum. Hendaklah di dunia ini dia segera diselesaikan urusannya. Minta maaf kepada orang tersebut, minta dihalalkan, haknya segera dikembalikan. Jangan sampai nanti dibawa ke akhirat, di sana ada pengadilan yang sangat berat. Diambil amal soleh kamu. Kalau kamu nggak punya amal soleh sudah habis. Akhirnya keburukan orang yang kamu zalimi dibebankan kepada kamu. Hadis Bukhari Muslim itu terkenal, hadis muflis itu, bangkrut itu. Dia sholat, dia puasa, punya pahala sholat, punya pahala puasa, punya pahala zakat. Tetapi karena banyak berbuat zalim sama manusia, banyak jahat sama manusia, diadili Allah di yaumul qiyamah, diambil pahalanya. Ini sholatnya diambil, dikurangi, berikan si A, berikan si B, habis sampai pahala sholatnya, pahala puasanya ambil, sampai habis seluruh pahalanya. Ternyata masih ada orang yang dia zalimi. Gimana terus? Sudah habis. Dosanya orang yang dizalimi dibebankan kepada dia, bukan masuk surga, dilempar ke nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu hadis yang disari sahabat Jabir bin Abdillah, sampai berjalan sebulan beliau. Dia berjalan sebulan untuk nyari satu hadis, bayangkan. Itu semangatnya sahabatnya Rasul mencari ilmu. Karena dia tahu ilmu itu lebih berharga daripada emas permata. Berjalan sebulan naik unta,
ya kan, siang malam untuk belajar satu hadis yang isinya apa di antaranya pengadilan Allah di yaumul qiyamah. Ketika nanti manusia dikumpulkan Allah di mahsyar dalam keadaan telanjang bulan, nggak pakai sendal, belum sama sekali, nggak punya apa-apa, buhman, nggak punya apa-apa, itu manusia nggak melarat kabeh ujung-ujungnya. Allah berfirman, Anal Malik Anad Dayyan, akulah raja di raja penguasa, aku yang akan mengadili seluruh hambaku. Sampai Nabi menerangkan semua urusan orang dengan orang akan diadili Allah, sampai walau la tamah wahidah, walaupun satu tamparan akan diadili Allah. Satu tamparan. Ada sahabat yang matur kepada Nabi, lah terus nanti kita bayar dengan apa ya Nabi? Kita di akhirat nggak punya apa-apa, ya kan? Kowe di mobil iki lak ning kene iki, sesuk dilongkas ki ora ndek apa-apa. Gitu? Buntel mori telu wis ora ndek apa-apa kowe. Kita bayar dengan apa wahai Nabi? Kata Nabi, bil hasanati was sayyiat, dengan kebaikan atau keburukan. Kebaikan kamu diambil. Maka seorang muslim diingatkan Nabi, jangan zalim sama orang lain, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Akhlak yang mulia itu pilarnya 3. Badlun nada kaful ada, memberi kebaikan, menolong kepada orang lain, memberi kebaikan kepada orang lain, tidak merugikan orang lain, tidak mengambil haknya orang lain. Yang ketiga, talaqatul wajhi, ketika kamu bergaul dengan orang lain dengan wajah yang berseri-seri. Wong muslim kuwi Pak, sing mesem guyu, mukanya yang cerah. Ojo besengut, jegadul, merengut, ya kan? Kata Syekh Ibnu Utsaimin, kalau wajah kamu itu cerah, orang duduk sama kamu betah, ngobrol sama kamu betah, jadi teman kamu itu betah. Ning nek raimu besengut terus, jegadul terus, wong enek rai. Endi kaya ngapa tak sawange rai ini kaya ngapa? Ya kan? Kuwi wong arep jagongan karo kuwi males. Malas bicara sama kamu, malas duduk sama kamu, malas berteman sama kamu. Kamu akan dijauhi manusia. Wong kuwi nek mencereng terus, besengut terus, tegang, engko hati-hati Pak, kena penyakit sing berat. Apa kuwi? Penyakit al-waqtu. Apa kuwi? Penyakit tekanan jiwa, depresi, stres. Ya kan kok stres karo ya. Iso dituntut iki aku, stres. Ya kan? Hati-hati kuwi. Nek wis kena ngono kuwi berat, obatnya berat. Obatnya berat. Orang yang kena tekanan jiwa karena tegang terus syaratnya, lo ya guyon karo kancane, guyon sing maton, ya kan? Bergaul sama temennya, ya kan? Bercanda, para sahabat bercanda, tersenyum dengan para sahabat. Lho kowe iki dadi wong kok mencereng terus. Ngungkuli robot malahan, robotnya iso guyu kok ora iso guyu. Ya kan? Kamu akan kena penyakit itu, bahaya itu. Nah, Nabi mengajarkan masyaallah wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bergaullah kamu kepada manusia dengan pergaulan yang baik. Faedah dari hadis ini sumben rampung waktu nentak kedawan wis punjul 7 menit. Ya kan? Kita akhiri subhanakallah. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.